Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak kelas 12 selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dapat melakukan aktivitas sehari-hari kewajiban kita, yakni belajar menuntut ilmu. Hari ini saya, Pak Khairul Anwar, akan menjelaskan materi sosiologi yang berjudul perubahan sosial beserta dampaknya. Perubahan sosial itu adalah sesuatu yang lazim terjadi karena setiap individu adalah bagian dari kelompok masyarakat, di mana kita berada dalam kelompok masyarakat dalam sehari-hari itu selalu berkaitan dengan kehidupan sosial. Maka bisa dipastikan karena kita berada dalam lingkup sosial, maka kita akan melakukan sebuah interaksi dengan masyarakat, baik itu antar individu maupun antar kelompok. Karena dalam interaksi antar individu dan antar kelompok terjadi proses saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Katakanlah kalian yang berada di suatu dusun atau desa itu memiliki pemimpin. Pemimpin kalian katakanlah kepala dusun. Ketika kepala dusun menginstruksikan bahwa sekarang bulan Agustus tanggal 1 sampai 31 harus mengibarkan bendera merah putih di depan rumah, maka kalian pasti akan mematuhi instruksi tersebut dari kepala dusun kalian. Maka kalian mengibarkan bendera merah putih di depan rumah. Artinya, kepala dusun telah melakukan interaksi dengan kalian selaku warga dusun, yaitu disuruh untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumah dan kalian mengikutinya. Dan itulah terjadi perubahan karena di bulan-bulan selain bulan Agustus itu tidak ada kegiatan pengibaran bendera, di mana bulan Agustus saja karena bulan Agustus itu adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin interaksi yang lain terjadi di tempat kerja. Misal ada orang tua atau saudara kalian yang bekerja di suatu perusahaan. Ketika atasannya menginstruksikan bahwa malam ini kita lembur. Nah, maka keluarga orang tuanya kalian atau saudara kalian yang bekerja di perusahaan tersebut pasti akan mematuhi perintah atasan untuk lembur karena atasan telah melakukan interaksi sebagai atasan dengan orang tua atau saudara kalian yang bekerja sebagai karyawan. Perubahan-perubahan itu akan selalu terjadi di dalam lingkup sosial. Bahkan perubahan tersebut sangat dipengaruhi oleh teknologi, di mana teknologi yang saat ini kita rasakan, kita manfaatkan atau kita nikmati manfaatnya ya. Kita nikmati manfaatnya itu adalah buah dari proses interaksi sosial. Zaman dulu interaksi sosial hanya melalui pertemuan tatap muka. Jadi kalau orang ingin bersosialisasi, berinteraksi itu harus ketemu. Jika ada saudara jauh yang ada di luar kota atau di dalam pelosok desa, maka mereka harus bertemu, mengunjungi rumah satu sama lain untuk saling berkomunikasi. Maka teknologi memudahkan proses interaksi mereka, yang mana pada awalnya teknologinya masih surat menyurat. Jadi kita berinteraksi dengan saudara yang jauh di sana dalam menulis surat, kemudian suratnya dikirim melalui kantor pos. Nah, surat tersebut disampaikan. Terus kemudian perkembangan zaman, kita mulai dari SMS, kita mulai dari wartel, telepon rumah, ada telepon genggam. Sekarang mulai merambah ke dunia digital ya. Sekarang kita sudah eranya 4.0, di mana semua aplikasi tertanam di handphone kita. Kita memesan makanan sudah melalui aplikasi, kita bayar rekening,
melalui aplikasi kita bayar tagihan listrik, pesan ojek, bayar pulsa, semuanya bayar listrik melalui aplikasi. Dan itu adalah proses perubahan sosial berkat kemajuan teknologi. Maka teknologi menjadi faktor terjadinya perubahan sosial. Selama kita berada di lingkup sosial, maka kita harus menyadari betul bahwa perubahan sosial akan tetap terjadi. Dulu berkomunikasi harus tatap muka, sekarang berkomunikasi bisa melalui telepon genggam masing-masing, melalui smartphone masing-masing. Kita bisa video call, mengirim pesan, mengirim foto, mengirim video, seolah-olah kita bertatap muka langsung. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita tidak tatap muka tapi kita bisa berinteraksi walaupun melalui media digital. Sekarang Pak Khairul Anwar akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Ya, seringkali perubahan kita alami ya di masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut ya yang sebelumnya saya jelaskan sangat dipengaruhi oleh teknologi, di mana komunikasi pada zaman dulu sudah berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu berkomunikasi itu harus melalui tatap muka, kemudian semenjak adanya surat, kemudian ditemukannya teknologi telepon, kemudian ada SMS, dilanjutkan dengan penemuan jaringan internet, dan sekarang kita sudah memudahkan untuk berkomunikasi tanpa harus tatap muka. Nah, perubahan-perubahan tersebut juga sangat dialami oleh masyarakat tentunya dalam berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Kita mulai dari misal makanan khas ya, makanan yang kita makan sehari-hari. Mungkin zaman dulu makanan yang menjadi favorit masyarakat pada umumnya atau anak muda juga makanan-makanan yang sifatnya tradisional ya. Mungkin masih ke sifatnya kalau jajanan ya onde-onde, kemudian nogosari, jemblem, lupis dan yang lain-lain. Kalau makanan-makanan bisa jadi hanya sebatas rujak, gado-gado, apalagi ya tahu lontong seperti itu ya, yang sifatnya berat gitu ya, berkuah, bersantan, bumbu kacang. Terus kemudian makanan-makanan tersebut sekarang sudah banyak mengalami perubahan, bukan di makanannya tapi di selera masyarakat pada umumnya, terutama anak muda. Kemudian untuk minum-minuman juga ya, kalau zaman dulu ya masih menggunakan minuman tradisional seperti cendol, dawet, wedang jahe, wedang ronde, segala macam. Kita lihat sekarang banyak perubahannya. Kalau makanan, mungkin makanan yang pedas-pedas ya, yang sekarang digandrungi oleh masyarakat, sebut saja seblak, sebut saja makanan-makanan yang snack-snack pedas, yang bumbunya merah itu ya. Minumannya juga banyak didominasi oleh minuman kafe yang segelas harganya 18 sampai 20.000 lebih itu ya. Dan itu adalah contoh pergeseran ya dari selera masyarakat dulu dengan sekarang. Banyak mengalami perubahan. Makanan apa ya yang sekarang digandrungi masyarakat ya? Mungkin rujak pun ya, rujak yang jamu kristal itu ya. Terus kemudian makanan-makanan somai ya, yang instan-instan itu ya, bakso aci, nah yang itu lah pedas-pedas itu ya. Maaf saya kurang referensi nih. Terus kemudian apalagi ya yang terjadi di masyarakat perubahannya ya, kita coba membahas mengenai transportasi. Transportasi sejatinya adalah alat untuk memudahkan kita dalam berakomodasi, istilahnya untuk berpindah tempat. Zaman dulu alat transportasi ya digunakan sebagai alat transportasi untuk kendaraan ya. Untuk berkendara kita meliputi becak, andong, sepeda ontel dan yang lain sebagainya. Terus kemudian zaman dulu masih digandrungi itu alat transportasi umum, bis ya, angkot, lagi ya. Ya kalau sekarang bison itu ya.
dan yang lain sebagainya. Mungkin sekarang banyak terjadi pergeseran ya, semenjak masyarakat yang dulu kerjanya mungkin pedagang petani, sekarang didominasi oleh di sekitar kita ini masyarakat karyawan perusahaan yang mungkin bayarannya UMR ya. Mereka mudah untuk membeli alat transportasi. Nah, seiring berkembangnya zaman, alat transportasi juga berkembang. Zaman dulu motor masih bebek, motor bebek hanya 100 cc tidak sampai. Sekarang sudah variatif ya, 150 cc, ada yang 250 cc, sering berkeliaran. Kemudian banyak variatifnya, tidak cuma motor laki-laki, motor bebek, ada motor matic sekarang. Dan alat transportasi tersebut tidak hanya difungsikan untuk berkendara, untuk akomodasi kita bepergian ke tempat lain. Namun alat transportasi sekarang, motor-motor ya, mobil gitu ya, itu jadi lifestyle ya, gaya hidup. Kalau punya motor digunakan untuk sunmori atau untuk fotografi, macam-macam. Jadi transportasi umum juga ya mengalami pergeseran. Kalau sekarang naik bis, naik angkot sudah kurang diminati. Sekarang sudah ada ojek online karena kita punya handphone, punya aplikasi, bisa pesan ojek online. Dan ojek online itu serbaguna, tidak cuma alat transportasi saja, tapi juga bisa untuk macam-macam, yang ngirim barang, ngantar barang. Kemudian aplikasinya bisa untuk top up, bayar listrik, bayar tagihan, ya macam-macam. Nah, seperti itu untuk pesan makanan, pesan minuman gitu ya. Terus apakah itu saja? Contoh lain juga pakaian ya. Kalau zaman dulu kita masih ingat, pakaian itu tidak terlalu variatif seperti sekarang. Kalau perempuan cukup pakai baju panjang tertutupi, terus kemudian pakai rok atau pakai celana, kemudian pakai jilbab yang muslim ya, itu sudah cukup. Kalau sekarang banyak variatifnya ya, model hijab saja sudah banyak, macam-macamnya. Pakaian sudah ada berlapis-lapis itu ya, tidak cuma satu jenis saja. Kemudian celana ya, kemudian rok itu macam-macam ya, banyak sekali. Dan laki-laki juga begitu. Kalau dulu simple, pakai kemeja, pakai celana, sudah kadang cukup ya, pakai sepatu sandal. Kalau sekarang ya pakai sneakers ya, terus pakai topi, pakai aksesorisnya lagi mungkin gelang ya. Itu sudah mengalami pergeseran, perubahan yang terjadi di masyarakat. Itu masih 3 ya, saya menyebutkan di makanan, kemudian alat transportasi, dan di pakaian. Masih banyak lagi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, mungkin sampean tahu ya. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai perubahan sosial ya. Jadi tadi kita membahas mengenai bermacam-macam perbedaan zaman dulu, zaman sekarang, perbedaan yang dulu dilakukan, kemudian yang sekarang dilakukan apa, banyak sekali macamnya. Namun sejatinya perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang mencakup sistem status, hubungan keluarga, sistem politik, dan kekuasaan maupun penduduk. Perubahan sosial berproses di dalam masyarakat dan mengubah masyarakat secara keseluruhan secara bertahap. Jadi perubahan sosial itu selalu berproses setiap waktunya, dan kemudian akan ada perubahan namun terjadi secara bertahap. Jadi seiring berjalannya waktu akan terjadi pergeseran kebiasaan, pergeseran perilaku, yang mana pergeseran itu nantinya akan menimbulkan perubahan sosial di masyarakat itu ya. Kemudian proses perubahan itu tidak pernah berhenti sampai kapanpun, karena manusia selalu menciptakan hal-hal baru dalam hidupnya. Manusia itu selalu berinovasi dalam hidupnya. Ketika manusia merasa, oh ini yang cara baru ini lebih memudahkan saya atau lebih membuat keadaan lebih baik, maka inovasi tersebut yang dijadikan manusia untuk mengubah cara berperilaku. Kita masih ingat ya cara untuk bersosialisasi dengan kawan. Kalau istilahnya itu bertemu ya harus
dengan cara yang tatap muka, kemudian salam, terus kemudian mengutarakan apa yang ingin disampaikan. Namun seiring berjalannya waktu, pergeseran itu terjadi. Jadi lebih mudah kita menggunakan aplikasi di handphone, apalagi di dalam keadaan pandemi seperti ini. Bertemu itu sesuatu yang harus dihindari untuk menghindari terjadinya virus ya, terkena virus, terkena infeksi virus corona. Maka pertemuan itu harus hindari, dan kita caranya berkomunikasi melalui aplikasi pesan instan, bisa WhatsApp, bisa Telegram, bisa melalui Instagram, Facebook, ya macam-macam. Jadi pergeseran itu yang membuat manusia berinovasi seiring berjalannya waktu. Kalau mengirimkan bukti kejadian yang kita alami, ya kita pakai video kemudian dikirim ke mereka. Itu pergeseran itu terjadi seiring berjalannya waktu, dan inovasi manusia itu mengubah cara berperilaku manusia. Dan kemudian perubahan sosial merupakan sesuatu yang bersifat konstan. Artinya perubahan sosial terjadi secara terus-menerus tanpa henti. Mulai manusia lahir ya, sampai manusia mati itu selalu mengikuti perkembangan zaman di sekitarnya. Maka ketika ia mengikuti perkembangan zamannya, ia mencoba menyesuaikan diri dengan teknologi atau lingkungannya. Artinya manusia akan selalu mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Maka perubahan sosial itu sifatnya pasti terjadi dan tidak akan pernah berhenti. Sampai kapanpun, mungkin sekarang kita berkomunikasi tatap muka, mungkin di lain waktu kita komunikasi bisa tatap muka lagi, atau dengan cara yang lebih baik lagi, misal tatap muka dengan banyak teknologi ya. Mungkin handphone sekarang hanya bisa untuk berkomunikasi. Mungkin tahun yang akan datang atau di masa yang akan datang, handphone bisa menjadi asisten pribadi kita dalam bekerja, dijadikan apapun, bisa jadi robot seperti itu. Bisa jadi sekarang saja mobil sudah akan beralih ke mobil listrik dan mobil cerdas. Sekarang mobil-mobil yang baru keluar, perusahaan besar yang pakai energi listrik itu mereka pakai kecerdasan. Jadi kalau dikemudikan bisa pakai auto drive ya. Auto drive itu mengemudi secara otomatis. Jadi tidak perlu kita mengemudi pakai kemudi setir itu ya. Maka perubahan itu pasti terjadi. Dan kemudian perubahan di struktur masyarakat juga pasti terjadi. Mungkin zaman dulu ya, orang kaya di desa itu orang yang memiliki banyak tanah ya. Orang yang dianggap kaya itu orang yang memiliki banyak tanah atau memiliki banyak hewan peliharaan, misal sapi banyak atau kambing banyak, atau juga yang dianggap punya perhiasan banyak, emasnya, perhiasan kalung, cincin, gelang, macam-macam yang banyak. Tapi sekarang itu sudah mengalami pergeseran loh ya. Struktur sosial di masyarakat itu sekarang lebih memandang orang kaya itu orang yang punya investasi banyak ya. Jadi kalau dia punya rumahnya biasa-biasa tapi dia memiliki aset banyak gitu ya. Aset seperti apa? Ya mungkin aset kendaraan ya, aset jabatan, aset keuangan di bank, itu yang dianggap kaya. Kalau zaman dulu beda sama sekarang seperti itu. Jadi kemudian kita ambil dari pendapat Gilin dan Gilin, perubahan sosial merupakan suatu variasi dan cara hidup dalam suatu lingkungan masyarakat. Perubahan tersebut bisa saja terjadi karena perubahan secara geografis, kebudayaan material, kependudukan, ideologi, dan bisa karena munculnya penemuan-penemuan baru oleh masyarakat. Nanti suatu saat kalau anak-anak kalian semua ini punya penemuan baru yang memudahkan kita untuk hidup, entah itu di bidang teknologi, entah itu di bidang kuliner, entah itu di bidang kebudayaan, itu bisa jadi akan merubah kebiasaan di lingkungan sosial kita. Jadi apapun kontribusi kita itu selalu mengikuti perubahan zaman. Kita akan selalu menyesuaikan dengan perubahan zaman seperti itu.
Menurut Pak Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada berbagai lembaga masyarakat dalam suatu lingkungan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai sosial, sikap, pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan perubahan sosial adalah perubahan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sistem stratifikasi sosial, sistem nilai dan norma sosial, proses-proses sosial, struktur sosial, pola sikap dan tindakan sosial warga masyarakat, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu kurun waktu tertentu. Jadi itulah yang Pak Irul bisa sampaikan mengenai perubahan-perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita dan akan selalu terjadi dan tak pernah berhenti. Banyak perubahan sosial yang terjadi di lingkungan kita. Ya, kita tadi banyak menjelaskan tentang stratifikasi ya, sosial, kemudian proses sosial, struktur sosial, sistem dan nilai, itu banyak macamnya. Nah, sekarang anak-anak bisa memahami ya bagaimana proses perubahan sosial itu terjadi secara bertahap dan terus-menerus. Manusia selama ia memiliki inovasi, maka manusia akan menemukan penemuan baru ya, menciptakan penemuan baru untuk mempermudah kehidupan manusia, dan itulah yang menjadikan dasar perubahan sosial. Cukup sekian materi dari Pak Khairul Anwar. Mohon maaf jika banyak tutur kata ataupun penjelasan yang kurang dimengerti oleh kalian semua. Mungkin kita bisa sharing setelah ini di komentar maupun di grup. Jangan lupa videonya Pak Irul di like dan di subscribe. Nah, terus belajar, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Jangan sampai keadaan pandemi ini menjadikan semangat kalian surut ya dalam belajar. Jangan, kita harus tetap semangat. Sekian yang bisa Pak Irul sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.